Hamba minta kekudusan-Mu terus mengalir di tempat ini. Sepanjang kami nanti mendengar suara-Mu berbicara, Tuhan, biar kekudusan-Mu mengalir di tempat ini. Hamba berdoa sungguh penuhi tempat ini dengan kemuliaan-Mu, dengan hadirat-Mu. Penuhi tempat ini dengan api kudus-Mu. Penuhi tempat ini Tuhan dengan kehausan dan kelaparan akan Engkau. Penuhi tempat ini dengan gairah yang diperbaharui. Engkau yang akan memperbaharui gairah umat-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak ada yang mati, tidak ada yang suam, tidak ada yang jauh. Kami semua menjadi orang-orang yang excited, orang-orang yang on fire, orang-orang yang hidup dan hidup oleh karena firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, karena setiap kata-kata-Mu itulah yang membangun gereja-Mu. Setiap kata-kata-Mu itulah yang membangun hidup kami. Kamilah umat yang lebih daripada pemenang. Kami bukan orang-orang yang kalah. Kami bukan orang-orang yang dipukul kalah oleh keadaan. Kami lebih daripada pemenang. Oleh karena Allah yang mengasihi kami. Dan hari ini kami terima kemenangan kami. Hari ini kami klaim kemenangan kami. Hari ini kami raih kemenangan kami. Dan hari ini kami berkatakan kami lebih daripada pemenang ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu terbatas, Engkau tidak terbatas di ruangan ini. Beracaralah sebebas-bebasnya. Biar setiap firman jatuh di tanah hati yang baik, tanah hati yang subur. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami pribadi lepas pribadi. Kota ini bisa melihat bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu. Dan hanya di dalam nama Yesus, orang-orang yang mengasihi Tuhan dan rindu lebih lagi hidup di dalam firman-Nya bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Sebelum duduk bisa kasih salam kiri kanan depan belakang, katakan kamu lebih dari pemenang. Thank you PAW. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Halo shalom. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya luar biasa ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Ada banyak perkara-perkara luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Selalu excited. Ikut Tuhan itu tidak pernah membosankan. Ikut Tuhan itu pastinya kita akan berjalan makin lama makin kuat. Ya, sepanjang bulan ini kita berbicara satu tema yang sama, lebih daripada pemenang. Dan oleh sebab itu sepanjang hari ini saya mau bagikan kebenaran firman Tuhan tentang orang-orang yang merebut kemenangan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang Kaleb, hari ini kita maju lebih jauh karena Kaleb itu juga ada di tanah perjanjian. Ini beberapa ratus tahun kemudian, yaitu di masa kitab Hakim-Hakim. Multimedia bisa tampilkan menunya sepanjang hari ini ibadah kita. Sudah dipersiapkan ya. Pagi hari ini saya mau sampaikan tentang Yair. Nama-nama yang mungkin Anda tidak terlalu familiar ya. Nama-nama yang mungkin jarang dibicarakan. Bahkan beberapa dari antara mereka ditulis hanya di dalam 2-3 ayat. Tetapi saya belajar banyak dari orang-orang ini. Bagaimana mereka dipilih Tuhan. Bagaimana mereka menggenapi destiny Tuhan di dalam hidup mereka. Dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang di dalam masa pemerintahan mereka. Yang pertama pagi hari ini saya sampaikan tentang Yair. Kemenangan yang diwariskan. Nanti siang kalau Anda punya waktu jam 10 nanti saya sampaikan tentang Ehud. Mempersiapkan kemenangan gitu ya. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita persiapkan bersama dengan Tuhan ujung-ujungnya adalah kemenangan. Lalu yang sore nanti saya sampaikan tentang Tola, jarang dengar mungkin ya. Tola ini dari namanya saja nggak menarik, bahkan arti namanya ini cacing. Saya nggak paham bagaimana mungkin orang tua itu kasih nama anaknya Tola gitu ya. Nanti kalau punya anak jangan kasih nama Tola ya. Sekalipun orang ini sangat-sangat luar biasa di dalam pemakaian, cuman arti namanya cacing gitu ya. Tapi hari ini kita mau belajar, pagi hari ini kita mau belajar dari Yair. Mari buka bersama-sama di dalam Hakim-Hakim 10 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yang sudah ketemu
bisa minta responnya, katakan puji Tuhan. Cuma 3 ayat ya Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita pelajari sama-sama ada banyak kekayaan rohani yang bisa kita pelajari dari Yair ini ya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Anda bisa perhatikan di Alkitab Anda masing-masing. Yair, sesudah dia bangkitlah Yair, orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawat Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang menarik ya. Seolah-olah ini sepintas lalu saja sudah selesai kita baca 3 ayat ini. Tetapi ketika saya selidiki tentang Yair ini kehidupannya, kita banyak akan diperlengkapi oleh firman Tuhan supaya kita menjadi orang-orang yang bukan cuma menang di generasi kita, tetapi kita akan menjadi khususnya orang tua ya pagi hari ini yang akan mewariskan kemenangan itu kepada anak-anak kita suatu hari nanti, katakan amin. Saya percaya kebahagiaan orang tua itu adalah ketika melihat anak-anaknya juga besar di tangan Tuhan. Betul ya? Pasti tidak ada orang tua yang akan bahagia sekalipun punya segalanya, tetapi ternyata anak-anaknya gagal di dalam perjalanan kehidupan mereka. Anak-anaknya ternyata tidak bisa mengikuti teladan kita, pasti kita nggak akan jadi orang tua yang bahagia. Tetapi dari Yair ini kita akan belajar bagaimana dia mewariskan kemenangan itu sampai kepada anak-anaknya. Ya, saya kasih introduksinya dulu kenapa harus ada hakim-hakim di dalam masa-masa Israel ketika mereka sudah masuk ke tanah perjanjian, gitu ya. Tuhan membangkitkan hakim-hakim nama demi nama, Deborah, Gideon, kalau Anda baca semua, Otniel hakim yang pertama, ada Ehud, ada siapa lagi, Simson yang terkenal, ada nama-nama yang begitu mencolok, tapi ada nama-nama yang mungkin jarang kita dengar, salah satunya termasuk Yair ini. Kenapa kok harus muncul nama-nama ini? Kita nggak boleh lupa bahwa ketika Israel sudah masuk ke tanah perjanjian, Tuhan memberikan sebuah perintah yang jelas bagi mereka, yaitu untuk memunahkan, menghabisi seluruh penduduk yang ada di Kanaan. Tapi mereka tidak lakukan itu, karena mereka merasa bahwa mereka toh masih bisa mendapatkan keuntungan dari penduduk asli tanah Kanaan. Jadi akhirnya mereka tidak bunuh penduduk Kanaan, mereka jadikan pekerja rodi. Orang-orang itu dipaksa untuk bekerja keras bagi orang-orang Israel. Tapi sayangnya nggak berhenti sampai di sana. Akhirnya terjadilah kawin campur. Dan kita tahu sama-sama akhirnya Israel menyembah Allah-Allahnya yang disembah oleh orang-orang asli Kanaan. Yang membuat Tuhan murka. Gitu ya, yang membuat Tuhan murka, dan ketika Tuhan meninggalkan mereka, akhirnya mereka ditekan oleh musuh-musuh mereka. Di titik itulah mereka berseru sama Tuhan lagi, ingat lagi sama Tuhan gitu ya. Ya sama lah kayak perjalanan hidup manusia. Israel ini banyak komprominya. Makanya kalau Anda nanti punya waktu coba di rumah dibaca di Hakim-Hakim pasal 2. Dikatakan bahwa malaikat Tuhan itu pergi dari Gilgal ke Bokim. Untuk memberitahukan kepada orang Israel bahwa Tuhan itu tidak akan menyertai mereka. Karena mereka sudah berkhianat, mereka tidak mengingat perjanjian mereka dengan Tuhan. Maka malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim, sehingga dikatakan terdengarlah ratap tangis yang begitu menyedihkan di Bokim itu karena Tuhan meninggalkan Israel. Dari perjanjian lama itu kita bisa belajar banyak hal. Arti kata nama Gilgal sendiri itu adalah tempat di mana umat Israel itu mengikat janji sama Tuhan. Ketika mereka mau masuk ke tanah perjanjian, mereka semua disunat sekali lagi. Untuk menunjukkan bahwa ini loh komitmen kami ini umatmu dan engkaulah Allah di hidup kami. Tetapi Bokim itu artinya tempat ratap tangis. Bapak Ibu Saudara, detik di mana kita mulai kompromi dengan dosa, kita mengizinkan musuh-musuh yang seharusnya kita tuntas habis gitu ya. Yang harusnya kita
selesaikan segala sesuatu di masa lalu atau mungkin bahkan itu kelemahan-kelemahan pribadi kita yang enggak kita bereskan sama Tuhan, suatu hari nanti akan membuat kita pergi dari Gilgal ke Bokim. Akan membuat kita meninggalkan perjanjian kita dengan Tuhan dan masuk kepada sebuah musim di mana penuh dengan ratap tangis. Ada banyak orang Kristen masuk kepada banyak penderitaan, masuk di Bokim, di tempat di mana ada banyak ratap tangis, hidupnya penuh kesesakan, hidupnya kayaknya penuh dengan problematika yang gak kunjung habis-habisnya. Jangan-jangan karena terlalu banyak kompromi di dalam hidup Anda. Jangan-jangan karena Anda sudah meninggalkan janjimu sama Tuhan. Anda sudah meninggalkan kesetiaanmu sama Tuhan. Itu yang terjadi kepada Israel. Itu sebabnya Tuhan ketika mereka berseru, ya Tuhan itu masih berbelas kasih. Sekalipun Tuhan bilang, aku tidak akan lagi menyertai engkau. Tetapi toh detik di mana ketika anak-anaknya berseru sama Tuhan, ketika mereka nangis sama Tuhan, ketika mereka minta pertolongan Tuhan, toh Tuhan juga tetap akan turun tangan dan menyelamatkan mereka. Tapi jangan cobai Tuhan. Alkitab berkata jangan sesat, Allah tidak bisa dipermainkan. Hanya karena hari ini kita menerima pengampunan bukan berarti pengampunan itu bisa dibuat main-main Bapak Ibu Saudara. Ada satu waktu di mana mungkin ada orang-orang tertentu yang bahkan tidak bisa bertobat dari dosanya. Entah mau firman dikasih sekeras apapun atau pendeta sekali berapapun, ada orang-orang tertentu yang pada akhirnya tidak akan pernah bisa berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Oleh sebab itu jangan kompromi dengan dosa. Itu yang kita pelajari dari Israel. Nah sekarang kita masuk kepada Yair. Ya. Yair ini adalah hakim-hakim ketujuh yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk memimpin Israel ya. Kalau kita baca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima tadi, kita melihat sebuah masa ketenangan sebetulnya. Kita nggak lihat ada peperangan tuh. Kalau kita baca Gideon, kita tahu bahwa Midian itu menekan mereka 7 tahun lamanya. Nanti kalau kita belajar lagi tentang Ehud, kita tahu bahwa Moab itu menekan Israel 18 tahun lamanya. Selalu ada peperangan. Tetapi di masa Yair ini tenang. Tidak ada peperangan. Tidak ada musuh-musuh yang menekan mereka seolah-olah gitu ya. Seperti itu. Ini masa-masa pemerintahan Yair ini adalah masa-masa damai. Masa penuh ketenangan. Tidak ada konflik, tidak ada peperangan. Namun kalau Anda lihat perikop selanjutnya, dikatakan di judul perikopnya adalah Israel ditindas oleh Bani Amon. Ternyata masa tenang itu tidak everlasting ya, tidak kekal. Ternyata masa-masa damai, masa-masa di mana nggak ada masalah, masa-masa segala sesuatunya baik-baik saja. Ternyata itu nggak ada yang namanya happily ever after sih menurut saya. Happily ever after itu nanti ketika kita ketemu dengan Bapa di surga. Di mana tidak ada lagi masalah, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata. Tetapi selama kita di muka bumi ini nggak ada sih menurut saya yang namanya perfect happiness atau maksudnya happily ever after. Tidak ada tantangan, tidak ada masalah. Sama seperti halnya masalah itu ada expired date-nya. Demikian juga sometimes masa tenang, masa damai. Sometimes juga ada expired-nya. Tiba-tiba muncul masalah yang kita nggak harapkan. Betul ya? Tiba-tiba muncul masalah yang kita nggak sangka-sangka terjadi. Mungkin bukan karena kesalahan kita, mungkin karena kesalahan orang lain, tapi kita kena imbasnya. Dan itu yang terjadi, sekalipun mengalami masa tenang, tetapi ternyata terjadilah pada akhirnya Israel ditindas oleh Bani Amon. Dari poin ini kita belajar apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa ketika kita ada di masa-masa di mana semuanya baik-baik saja, Anda perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah Anda masih bersandar kepada Tuhan? Apakah Anda masih berjalan sama Tuhan? Atau kita ini cuma jadi orang Kristen yang cari Tuhan ketika kepepet gitu ya. Ketika masalah bertubi-tubi dalam hidup kita, kita baru cari Tuhan. Tetapi ketika kita dalam berkat, ketika kita dalam kondisi yang dimana segala sesuatu yang kita perlukan itu tersedia. Sungguhkah kita itu mencari Tuhan dengan kualitas hati yang sama? Mungkin bisa sih cari Tuhan hanya untuk rutinitas. Tapi kira-kira kualitas hati kita sama enggak? Ketika semua lagi baik-baik saja, mungkin kita cari Tuhannya juga biasa-biasa aja.
Tetapi ketika masalah datang, problema menumpuk di hidup kita, kita pasti cari Tuhannya udah beda lagi. Kita pasti cari Tuhannya, Tuhan pokoknya harus ketemu Tuhan. Tuhan pokoknya Tuhan harus dengar doaku gitu ya. Tapi coba ketika segala sesuatunya baik-baik, roh kita jadi dingin. Hati kita jadi biasa, kita jadi suam. Makanya sometimes Tuhan itu memang mengizinkan masalah terjadi supaya kita ini sadar bahwa di setiap musim hidup kita perlu Tuhan. Kalau Anda tidak terbiasa berjalan dengan Tuhan di siang hari, Anda tidak akan mengenali Dia di malam hari. Mengerti maksud saya? Ketika semuanya baik-baik saja kita nggak jalan sama Tuhan. Jangan-jangan nanti ketika terjadi masa gelap, ketika terjadi masa sukar, kita sudah nggak kenal lagi Tuhan. Wong di masa terang aja kita nggak jalan sama Tuhan kok. Apalagi di masa gelap, jangan-jangan kita menolak tangannya. Karena kita nggak kenal pribadi ya. Kalau Anda bisa baca kisahnya Ayub, ya Ayub dan istrinya, seorang yang seolah-olah punya segalanya ya, segalanya ada. Dia punya istri yang cantik, dia punya anak-anak yang luar biasa, dia punya bisnis yang bagus. Dia cinta Tuhan lagi ya, dia bangun mesbah setiap hari bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian diizinkanlah segala sesuatunya diambil. Diizinkanlah masa sukar terjadi, masa gelap terjadi dalam hidup Ayub. Lihat suami istri ini, mereka berdua responnya berbeda. Ayub di dalam masa sukarnya, dia tidak pernah menyangkali Allahnya. Tetapi istrinya di dalam masa sukar, dia berkata kepada Ayub, kutuki saja Allahmu dan matilah. Dua orang yang ada di bawah atap rumah yang sama loh. Dua orang yang mengalami masalah yang sama. Mereka suami istri, satu paket, satu mengalami masalah ya otomatis jadi masalah bersama. Tapi lihat reaksinya, responnya. Yang satu tetap berakar kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Ayub terbiasa jalan sama Tuhan di siang hari. Kalau Anda baca di ayat-ayat pertama, di pasal yang pertama dikatakan Ayub itu setiap hari bangun mesbah. Dia doakan anaknya satu-satu. Sayangnya saya tidak mendapati itu dikatakan Ayub bersama dengan istrinya berdoa di hadapan Tuhan bagi anak-anaknya, enggak ada. Cuma dikatakan Ayub saja. Jadi saya bisa mengasumsikan bahwa Ayub ini adalah seorang yang secara pribadi dia jalan sama Tuhan. Tapi sayangnya dia tidak membawa istrinya juga untuk jalan sama Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara coba cek hari ini. Perjalanan hidup kita itu pribadi lepas pribadi loh. Sekalipun Anda suami istri. Pada akhirnya masing-masing akan diuji dengan ujian yang sama mungkin. Tetapi responnya bisa berbeda. Oleh sebab itu suami gak bisa bersandar kepada doa-doa istri Anda. Kamu aja ya Ma yang berdoa, kamu aja yang melayani Tuhan. Urusanku itu cari uang gitu ya. Atau sebaliknya istri-istri yang juga mungkin tidak pernah membangun kehidupan rohaninya dan berpikir bahwa ya itu urusanmu, kamu kan imam, kamu kan kepala keluarga. Atau anak-anak yang gak pernah bangun hidupnya bersama dengan Tuhan, cuma bersandar kepada iman orang tuanya, gak bisa. Setiap kita ini secara pribadi harus jalan sama Tuhan. Saya tidak tahu ini kuat sekali di dalam hati saya untuk jemaat yang pagi ini. Mungkinkah ada orang-orang yang Anda secara pribadi itu tidak pernah jalan sama Tuhan. Anda mengandalkan perjalanan rohani orang lain, orang yang ada di samping Anda. Anda mengandalkan iman orang lain. Tuhan itu mau Anda dan saya secara pribadi jalan sama Tuhan di waktu siang. Supaya ketika badai datang, kita kenal siapa Allah yang berjalan bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, itu poin yang pertama yang kita bisa pelajari. Pastikan kita jalan sama Tuhan di masa kelegaan supaya kita masih bisa mengenali kehadirannya di masa gelap. Lalu apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita itu ada di masa aman atau di masa tenang? Ya, perikop ini tidak menjelaskan apa yang dilakukan oleh Yair secara tersurat ya, tetapi secara tersirat kita bisa melihat bagaimana nanti efeknya, bagaimana dia mengatur anak-anaknya dan lain sebagainya. Apa yang perlu kita lakukan di masa tenang? Yang pertama, terus mendekat kepada Tuhan. Maka seperti yang lagu yang tadi kita nyanyikan ya, lebih dekat. Ayo Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini hari-hari yang jahat. Isu-isu sana sini muncul, tapi memang sudah terjadi di beberapa tempat betul ya. Di China, di Bandung,
gempa bumi dan lain sebagainya. Dan kita merasa kita masih aman-aman saja kok di Kupang. Di tempat-tempat yang lain penganiayaan gereja-gereja terjadi. Di sini masih aman-aman saja kok. Tapi bukan berarti hanya karena kita ada di tempat yang aman, kita ada di tempat yang tenang, kita nggak perlu cari Tuhan. Justru di waktu-waktu ini teruslah mendekat kepada Tuhan. Katakan, saya mau mendekat. Makanya tadi waktu kita doa nyembah Tuhan sama-sama, saya nggak tahu, saya cuma diingatkan Tuhan. Ada orang-orang yang Anda selalu kesulitan untuk mendekat sama Tuhan. Saya mau katakan bahwa tirai itu sudah disobek dari atas ke bawah. Artinya dengan kematian Kristus bagi hidupmu, Anda sudah dilayakkan. Saya ketemu orang-orang yang selalu berkata, enggak usahlah ke gereja, saya ini orang berdosa. Barusan kemarin ketika kami pelayanan di Timor Leste, ketemu dengan pemimpin cerita struggle-nya kalau ngajak orang ke gereja. Ada orang-orang yang kalau diajak ke gereja, janganlah saya ini orang berdosa, masa kumpul sama kalian. Janganlah saya ini orang yang gak layak dan lain sebagainya. Tapi saya kok ngerasa ya spirit itu ada di antara Anda juga, beberapa dari antara Anda. Anda merasa selalu gak bisa mendekat sama Tuhan. Anda selalu merasa tertuduh. Anda selalu merasa gak layak. Anda selalu merasa gak pantas. Saya mau katakan hari ini be free. Jadilah merdeka di dalam kasih karunia-Nya. Tuhan itu mau Anda mendekat. Baik di masa sukar ataupun juga di masa tenang. Teruslah mendekat. Sekalipun ketika Anda mendekat pun orang yang dekat sama Tuhan sometimes gak mengerti jalan-jalannya ya. Sama seperti Ayub, gak ngerti jalan-jalannya Tuhan, keputusan-keputusannya. Tapi kedekatan itulah yang akan membuat Anda berakar kuat. Katakan amin. Itu yang pertama yang perlu kita lakukan di masa tenang. Yang kedua, bukan hanya membangun kedekatan dengan Allah, tapi hari ini kalau Anda orang tua, persiapkan dan ajarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tough, yang bisa survive, entahkah di padang gurun maupun di tanah perjanjian. Ketika kita ini sudah ada di masa tenang, masa segala-galanya baik-baik saja. Jangan biarkan anak-anak kita ini tumbuh menjadi anak-anak yang manja, yang cuma taunya disuapin sendok emas. Mereka harus dipersiapkan untuk masa-masa sukar. Mereka harus dipersiapkan suatu hari nanti untuk berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Bukan berarti ketika kita punya semuanya, apapun yang mereka mau juga kita ikuti kemauan hatinya. Mereka harus belajar bagaimana berbagi. Amin. Mereka harus belajar bagaimana bisa berkata cukup untuk dirinya sendiri. Mereka harus belajar bagaimana untuk mendapatkan sesuatu mereka harus berjuang. Mereka harus diajari sedemikian rupa. Pernah dengar nggak beritanya ketika ada satu orang anak usia 11 tahun bunuh diri karena orang tuanya meninggal. Dia nggak tahu mau ngapain. Di sepanjang 11 tahun dia hidup selalu dilayani, diladeni semua yang dia perlu disiapin. Nggak salah sih. Tetapi kita tidak sedang mempersiapkan anak-anak kita untuk berdiri di medan peperangan mereka. Kita tahu juga sebagai orang tua nggak bisa selama-lamanya ada bersama-sama dengan mereka. Hari ini saya ajari anak-anak saya untuk mereka bisa tough, bisa survive. Yang nomor satu ini udah mulai belajar jualan. Dia masak sendiri, saya nggak suruh kok, dari inisiatifnya sendiri. Karena dia suka makan, otomatis dia juga suka masak. Loh, Anda ketawa, saya nggak menyinggung siapapun loh. Dia suka masak, dia bikin sendiri gitu ya, dia jual, nggak malu ke CFD apa. Jadi jangan bilang Pestrika yang jualan ya, enggak, Pestrika nggak jualan, anaknya. Dia jualan dan puji Tuhan gitu ya, ada salah satu restoran juga yang mau produknya. Ambil juga secara rutin. Masih baru lulus SMA. Tapi saya percaya dia melihat bagaimana orang tuanya juga sudah melakukan di depan. Sehingga anak-anak kita tinggal ikut saja jalan yang sudah kita rintis. Katakan amin. Jadi persiapkan supaya anak-anak Anda bisa tough suatu hari nanti. Bisa berdiri di atas kedua kakinya sendiri. Yang ketiga di masa tenang, buatlah lumbung Bapak Ibu Saudara, buatlah lumbung. Jangan karena Anda sedang menikmati masa-masa ini, akhirnya Anda lupa untuk mempersiapkan masa depan. Semuanya dihabiskan untuk hari ini. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini ya, besok masih ada kesusahan, jadi Anda habiskan semuanya gitu ya. Ada ketemu orang-orang yang gak bisa memplanningkan keuangannya dengan baik. Gajian tanggal 1, tanggal 5 sudah
habis. Tanggal 6 sampai 30 cari pinjaman. Nah ini sesuatu yang mungkin praktis ya di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi saya berdoa setiap jemaat memiliki hikmat untuk buatlah lumbung. Mungkin enggak bicara tentang saving money, mungkin kalau enggak banyak mungkin penghasilannya. Tetap usahakan bisa menabung sekalipun enggak banyak. Aset, tapi terlebih skill. Bangunlah skill. Suatu hari nanti katakan kalau Anda bekerja di sebuah perusahaan. Ketika masa sukar tiba, mungkin perusahaan itu harus gulung tikar. Minimal kalau Anda punya skill. Anda tidak akan pernah meminta-minta roti. Jadi firman itu berkata bahwa angkatan orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Itu bukan berarti automatic blessing gitu ya. Otomatis roti mana itu turun dari surga. Enggak, Tuhan itu memberi hikmat kepada kita untuk hidup sehari-hari. Milikilah skill. Orang Kristen itu enggak boleh malas. Orang Kristen itu harus memperlebar kapasitasnya. Harus belajar apa yang perlu. Untuk supaya kita ini bisa terus melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan itu dipercayakan. Ya, jadi buatlah lumbung. Yair sudah menyediakan segalanya bagi anak-anaknya. Ya, kita lihat tadi dia punya anak, tiga bulunya punya keledai dan mereka menguasai 30 kota. Coba buatlah lumbung, pikirkanlah, rencanakanlah masa depan. Yair ini juga adalah seorang yang sudah merupakan orang yang berpengaruh besar sebelum dia menjadi hakim. Lihat sekali lagi ya, ia punya 30 anak laki-laki, saya nggak tahu istrinya berapa. Cuma di zaman itu kan masih masa-masa di mana mungkin orang itu bisa punya istri lebih dari satu. Jangan dipakai untuk kondisi hari ini ya. Apa yang Anda pelajari dari Yair? Anaknya 30 gitu. Jadi saya mau itu ya meneladani Yair gitu. Jangan ya Bapak Ibu Saudara. Yair ini seorang yang berpengaruh. Dia seorang yang punya reputasi. Mempunyai 30 kota sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair di tanah Gilead. Coba lihat Bilangan 32 ayat 41. Dia memperolehnya itu bukan warisan loh ya. Bukan karena keluarganya udah menguasai kota lalu diwariskan kepadanya. Coba lihat Bilangan 32 ayat 41. Yair anak Manasye pergi merebut dusun-dusunnya dan menamainya Hawot Yair. Dia berperang, dia bekerja keras, dia mempertaruhkan nyawa. Ini orang yang dari mudanya kerja keras. Sedemikian rupa Alkitab itu ndak anti dengan orang-orang yang bekerja keras. Asalkan tahu bahwa pada ujung-ujungnya bukan untuk kemuliaan pribadi. Yair ini adalah seorang yang bekerja sedemikian rupa sehingga dia sampai di sebuah level, dia punya reputasi, dia punya pengaruh yang gak diragukan lagi. Dia sudah bangun reputasi keluarganya selama bertahun-tahun ya. Hingga tiba hari itu ketika Tuhan membangkitkan dia untuk jadi seorang hakim. Dia dipanggil Tuhan itu ketika dia sedang ada di atas. Kalau Anda lihat gitu ya di dalam pemakaian Tuhan, Tuhan itu bisa pakai orang dari segala macam background. Ada yang dari background rusak seperti wanita Samaria. Ada yang dari background bahkan orang gila di Gerasa yang jadi pemberita Injil. Tapi jangan lupa Tuhan juga panggil orang-orang seperti Cornelius. Seorang perwira Roma yang dihormati. Jadi di mata Tuhan semua orang itu sama sebetulnya. Tidak ada yang namanya oh Tuhan itu cuma mau pakai orang-orang yang di bawah, enggak juga. Atau Tuhan cuma mau pakai orang-orang yang di atas, enggak juga. Karena standar penilaian Tuhan dan standar penilaian kita itu enggak sama. Di mata Tuhan semua orang sama. Cuman mungkin di dalam musim hidup yang berbeda. Ada orang-orang yang kalau dipakai Tuhan itu kita mungkin berpikir, why kenapa kok orang itu ya Tuhan? Kalau kita lihat Gideon si penakut itu mungkin kita berpikir why kenapa Gideon tidak ada yang lain kah Tuhan? Atau kalau kita lihat Yefta seorang kepala perampok yang dipanggil Tuhan jadi hakim. Kita juga mungkin berpikir why kenapa kok orang seperti Yefta reputasinya buruk seorang kepala perampok. Tapi ternyata Tuhan itu juga pakai orang-orang seperti Yair, seperti Cornelius yang mungkin ketika orang Israel lihat gitu ya, oh Tuhan panggil dia, oh mereka itu cuma berdecak kagum dan mereka, oh ya why not. Memang orang ini sudah membangun reputasinya sedemikian rupa, orang ini sudah membangun hidupnya sedemikian rupa. Tapi yang luar biasa dari Yair, saya cuma berpikir bahwa orang ini sekalipun dia sudah istilahnya
sudah waktunya lah dia pensiun dini ya. Sudah waktunya dia menikmati hasil kerja kerasnya di masa muda itu loh. Sudah waktunya dia itu cuma duduk-duduk menikmati mungkin cucu-cucunya gitu ya. Mungkin keluarga besarnya. Dia sudah menikmati hartanya yang melimpah. Tapi enggak loh, ketika Tuhan panggil dia serahkan hidupnya. Lebih mudah bagi orang yang ada di level bawah, mau nggak dipakai Tuhan? Oh mau, itu sebuah privilege. Orang berdosa kayak saya, orang yang nggak dipandang orang kayak saya, Tuhan mau pakai, itu privilege. Tapi coba kalau orang ada di posisi atas dan Tuhan berkata, aku mau pakai hidupmu. Ngapain? Memang aku dapat apa? Dapat keuntungan apa? Yair bisa berpikir demikian. Untuk apa dipakai Tuhan? Untuk apa melayani di gereja? Aku sudah punya semuanya kok. Aku sudah bisa lakukan ini dan itu, sudah tinggal waktunya pensiun dini, tenang-tenang, duduk santai di rumah. Tapi tidak, Yair itu tidak hidup bagi tujuan hidupnya sendiri. Dia hidup bagi tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Ini orang gak cuma menyerahkan tidak cuma menyerahkan waktu hidupnya, tapi dia menyerahkan seluruh hatinya untuk Tuhan. Sekalipun di masa seolah-olah dia ini udah waktunya pensiun dini. Sama seperti Esther lah ya. Salah satu contoh yang lain. Dia ini udah enak jadi ratu. Terserahlah. Bangsanya mau dihabisi, yang penting aku aman. Yang penting nyawaku terpelihara. Betul ya? Tapi Mordekai mengingatkan dia. Bukankah untuk masa-masa seperti ini Tuhan itu taruh kamu di posisi itu. Ingat Bapak Ibu Saudara, setiap posisi, setiap berkat yang Tuhan percayakan di hidupmu, ujung-ujungnya harus untuk menggenapi maksud Tuhan. Sia-sia semuanya kalau cuman ujung-ujungnya diri sendiri. Setiap posisi, profesi Anda, setiap keberhasilan Anda, segala sesuatu yang Tuhan percayakan di tangan, ingat ya, semua itu cuma dipercayakan kok. Semua yang dipercayakan Tuhan di tangan Anda, itu ujung-ujungnya harus untuk membangun apa yang Tuhan mau. Bukan untuk membangun kerajaan kita sendiri, katakan amin. Yair ini bukan cuma seorang yang berhasil dalam pekerjaan dan panggilannya, ia seorang yang berhasil mencetak anak-anaknya menjadi orang-orang yang terhormat di masyarakat. Lihat ya, anak laki-lakinya mengendarai 30 ekor keledai jantan. Mungkin di zaman ini mobil mewah gitu ya. Dan mereka punya 30 kota. Dari bahasa aslinya bukan cuma memiliki 30 kota, tapi mereka memimpin. Bayangin, anaknya 30, ke 30-30-nya semuanya adalah leader atas sebuah kota. Wow, saya merasa ya hari ini, wow kita perlu belajar dari orang ini. Punya anak 1-2 aja gak mudah ya. Ini 30 semua sukses loh. Ini 30 semuanya jadi leader-leader yang luar biasa. 1-2 aja kita hari ini mungkin struggle. Ini orang menurut saya dia bapak yang kuat. Dia bukan cuma seorang pemimpin yang kuat, makanya Tuhan panggil dia jadi seorang hakim. Dia pemimpin yang kuat di dalam rumahnya. Oleh sebab itu jadilah pemimpin yang kuat di dalam rumah Anda terlebih dahulu. Hai para bapak. Yair ini seorang yang menunjukkan bagaimana dia bisa berhasil di profesinya. Dia bisa berhasil di dalam pemakaian Tuhan di hidupnya. Dimulai dari ketika dia berhasil memimpin keluarganya. Ini orang luar biasa. Kalau Anda lihat Samuel gagal mendidik anaknya. Eli gagal mendidik anaknya. Daud itu loh gagal mendidik anaknya. Tapi Yair ini nilai plus yang kita perlu pelajari dari orang ini. Dia adalah seorang ayah yang berhasil membesarkan anaknya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama dari poin ini, jadilah inspirasi buat anak-anak Anda. Anak-anak kita itu pertama kali belajar adalah dengan melihat. Betul ya, baby waktu keluar dari kandungan mamanya, dia gak ngerti bahasa kita. Sekalipun kita mau bilang, ih kamu tuh lucu, kamu tuh kesayangan. Dia mungkin gak ngerti. Tapi dia belajar pertama-tama adalah dengan melihat. Oleh sebab itu dikatakan bahwa anak-anak itu peniru ulung. Kalau Anda kepingin anak-anak Anda yang adalah anak-anak yang setia sama Tuhan, papa mamanya dulu dong harus setia sama Tuhan. Kalau Anda mau anak-anak Anda jaga hidup kudus, papa mamanya dulu dong jaga hidup kudus. Kalau mau anak pria Anda menjadi seorang anak pria yang gentleman suatu hari nanti, Anda dulu hai para bapak jadilah seorang yang gentleman. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda? Kalau Anda pengen anak Anda yang wanita nantinya suatu hari nanti bisa mengurus rumah tangganya dengan baik,
Tentunya kita para mama, kita juga perlu menunjukkan bagaimana caranya. Jadi inspirasi buat mereka. Jadilah inspirasi buat anak-anak Anda. Samuel, Daud bisa jadi inspirasi bagi banyak orang. Tapi sayang ya, mereka gak bisa jadi inspirasi di rumahnya mereka sendiri. Ini perjuangan kita bersama, karena saya juga masih belajar jadi orang tua. Percuma bagi saya bisa jadi inspirasi buat jemaat Tuhan. Tapi kalau gak bisa jadi inspirasi buat jemaat di dalam rumah saya. Oleh sebab itu, ayo sama-sama belajar ya, jadi inspirasi. Yang kedua, jadilah mentor dan sahabat bagi mereka. Ini saya lihat semakin hari semakin luntur. Coba lihat kalau anak Anda mulai beranjak remaja, sudah mulai males ngomong sama orang tuanya. Yang saya sering dapat keluhan sih. Saya tidak pernah merasakan karena ketiga anak saya ini semuanya, ini ada omanya juga di sini tahu. Kalau malam ngumpul semua di kamar. Sampai saya yang harus ayo keluar, sudah keluar, mami mau istirahat gitu kan. Cerita sana sini, cerita ini itu. Tapi ada banyak anak-anak remaja yang udah gak mau tuh cerita-cerita sama papa mamanya. Gak asik, gak bisa jadi sahabat. Gak bisa jadi tempat curhat. Gak bisa jadi pendengar yang baik. Ya, jadi ada banyak anak-anak kita justru mencari nasihat, mencari mentor di tempat yang salah. Salah satunya anaknya Daud nih, si Absalom yang memberontak itu. Dia marah, dia kepahitan sama papanya. Kenapa? Karena papanya lihat tuh bagaimana adiknya si Tamar diperkosa sama Amnon. Masih saudaraan, satu bapak beda ibu. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud gak do something loh. Oleh sebab itu pemimpin di dalam rumah harus menjadi seorang yang bisa mengatur rumahnya dengan baik. Harus menjadi seorang yang bisa membuat keputusan, bisa memberikan rasa keadilan, memberikan rasa aman di dalam rumahnya. Tapi Daud itu membisu. Ketika terjadi perkosaan di dalam rumahnya dia membisu. Dia cuma memberikan sebuah hukuman yang kayaknya terlalu ringan bagi Amnon. Dan ini yang membuat Absalom menjadi marah. Dia gak bisa nih cerita-cerita lagi sama bapaknya. Dia gak bisa cari nasihat sama orang yang dia gak bisa percaya. Dia cari nasihatnya sama salah satunya Ahitofel. Ahitofel ini dulu penasehatnya Daud. Bahkan dikatakan suaranya seperti suara Tuhan. Tapi sayangnya Ahitofel ini juga orang yang kepahitan. Makanya siapa yang Anda dengar itu penting. Kalau orang yang Anda dengar adalah orang yang hidupnya pahit, jangan dengar. Ini Ahitofel sekalipun dikatakan dulunya begitu peka sama Tuhan. Tapi detik di mana kepahitan masuk di dalam hidupnya, nasihatnya jadi salah. Dialah yang kasih nasihat sama Absalom. Udah kamu tiduri saja gundik-gundik ayahmu. Dan biar itu dilihat oleh seluruh rakyat Israel untuk mempermalukan Daud. Wow, orang yang dari sedemikian peka sama Tuhan. Jadi sebobrok itu nasihatnya karena kepahitan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan kepahitan. Kepahitan itu mencuri banyak hal di dalam kehidupan kita, termasuk karunia-karunia yang Tuhan percayakan. Sayangnya yang didengar oleh si Absalom adalah nasihatnya Ahitofel. Dan itulah yang dilakukannya. Dia memperkosa gundik-gundik ayahnya di hadapan seluruh rakyat Israel. Sebuah perbuatan yang paling memalukan mungkin yang pernah ditulis oleh Alkitab. Yang ketiga, jadilah pendoa syafaat mereka. Karena ada perkara-perkara itu di luar kemampuan kita sebagai orang tua, yang hanya bisa diselesaikan melalui doa-doa kita. Sometimes mungkin ada orang tua yang merasa kayaknya udah telat ya, too late. Kayaknya anakku ini udah jauh banget. Kayaknya anakku ini udah berontak banget. Kayaknya anakku ini udah gak mau dengar sama sekali. Mungkin Anda pernah buat salah. Mungkin Anda pernah menyakiti hatinya. Tapi ingat yang ini. Bahwa jadilah pendoa syafaat mereka. Nasihat kita mungkin bisa gagal. Tapi doa-doa kita itu didengar oleh Tuhan. Doa untuk setiap anak-anak kita. Mungkin hari ini Anda juga gak tahu masa depan anakku gimana. Aku gak tahu gimana nguliain. Aku gak tahu punya saving untuk ini dan itu. Mempersiapkan masa depan mereka. Pray. Berdoalah untuk mereka. Saya percaya dialah Bapa buat anak-anak Anda. Sekalipun hari ini sumber daya Anda terbatas. Tapi bukankah mereka ini anak-anak titipan. Dititipkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi mereka juga satu persatu adalah anak Bapa di surga. Katakan amin. Berdoa, jadilah pendoa bagi anak-anak Anda. Ya Bapak Ibu Saudara. Yair ini sederhana tapi powerful. Ini orang bukan seorang panglima perang gitu yang gagah perkasa. Enggak,
Saya tidak lihat kisah yang begitu heroik dan bagus difilmkan, nggak ada. Tetapi ini orang teladan, seorang bapak yang kuat di dalam rumah maupun di luar rumah. Dia seorang leader yang betul-betul memberi hidup bagi Tuhan. Anda semua mau mengalami hal yang sama, Bapak Ibu Saudara, melihat kemenangan itu kita wariskan kepada anak-anak kita. Yang mau bisa angkat tangannya, katakan saya mau Tuhan. PAW bisa maju Bang untuk saya ke depan.